Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami ketenangan di dalam perjalanan hidup. Saudara, berbicara tentang ketenangan, setiap manusia butuh ketenangan. Saya dan saudara, kita perlu ketenangan. Bahkan manusia melakukan banyak hal, mengupayakan banyak hal untuk mengalami ketenangan di dalam kehidupannya. Tetapi seringkali ketenangan itu dikejar dari sumber yang salah, berusaha diraih dari sumber yang salah. Itu sebabnya ketika berjuang dan sampai di titik yang dipikir di sana ada ketenangan, akhirnya ada kekecewaan. Karena ternyata sesampainya di titik itu, dia tidak mendapatkan dan mengalami ketenangan hidup. Karena saudara mungkin sudah sering saudara dengar bahwa di dalam diri manusia ada satu ruangan di mana hanya Tuhan yang bisa mengisi. Tidak akan pernah bisa diisi oleh apapun, oleh kesuksesan, oleh materi, oleh fasilitas, atau oleh apapun. Tidak akan bisa diisi, karena itu memang ruangan untuk Tuhan. Tuhan sendiri yang menciptakan kita, dan Dia ciptakan dalam diri kita satu ruangan yang hanya Dia yang bisa mengisi. Dan kalau Dia yang mengisi, baru hidup kita mengalami kepuasan, hidup kita mengalami sukacita, hidup kita mengalami ketenangan. Itu sebabnya saat ini saudara, karena hidup kita begitu singkat dan hidup kita hanya sekali, jangan sampai dalam kehidupan yang singkat dan sekali ini kita sama sekali tidak mengalami ketenangan, bahkan kita mengejar ketenangan yang palsu, dan pada akhirnya kita akan kecewa. Saya rindu kita belajar di mana kita temukan ketenangan yang sejati, dan bagaimana supaya kita mengalami ketenangan itu. Dengan harapan melalui renungan ini saudara mengejar ketenangan yang sejati, dan pada akhirnya saudara mengalami ketenangan yang sejati dalam hidup saudara. Dan kemudian saudara akan bersaksi bahwa saudara mengalami ketenangan yang sejati di dalam kehidupan saudara ketika saudara mencarinya di tempat yang benar dan saudara melakukan apa yang benar untuk mendapatkannya. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskannya kepada saudara secara sistematis, sehingga saudara gampang memahaminya.
Dan siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan di malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yudutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hei kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah Mazmur dari Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini Daud mengungkapkan bahwa dia ada dalam satu posisi, dan di dalam posisinya itu orang-orang berusaha untuk menjatuhkan dia. Orang-orang berusaha untuk menghancurkan dia, dan cara orang-orang menghancurkan dia adalah dengan mereka bermulut manis, tapi di dalam hatinya mereka hendak menghancurkan, mereka mengutuki. Orang mau menipu, orang berdusta kepada dia. Itu yang dia gambarkan, kondisi yang dia alami, saudara, bahwa orang-orang hendak menjatuhkan dan menghancurkan dia dari kedudukannya. Dan hal kedua juga yang diungkapkan oleh Daud adalah bahwa dalam posisi yang dia alami, yang dia raih, dia juga melihat dan mengalami dalam pengalaman kehidupannya bahwa posisi tidak bisa diandalkan. Bahkan fasilitas, semua harta benda yang diraih sama sekali tidak bisa diandalkan. Itu sebabnya di ayat 11 dia berkata, jangan percaya
kepada pemerasan. Jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, jangan hatimu melekat kepadanya. Daud juga melihat bahwa dalam perjalanan hidupnya, setelah dia meraih kesuksesan, setelah dia meraih kekayaan, fasilitas dan sebagainya, dia menyadari bahwa ternyata semuanya itu tidak memberi apa-apa. Semuanya itu tidak menambah apa-apa. Itu sebabnya dia juga mengajari umat-umat Tuhan melalui mazmurnya ini, supaya ketika umat-umatnya diberkati, jangan mereka menaruh harap atau mengandalkan harta benda, kesuksesan, fasilitas dan sebagainya. Jangan hati mereka melekat kepadanya. Artinya saudara, dari pengalaman perjalanan kehidupan Daud, bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, bagaimana orang lain memperlakukan dia, dan bagaimana dia meraih keberhasilan, dan pada akhirnya dia juga menjadi raja. Dia orang yang dihargai karena meraih banyak keberhasilan dalam berperang dan sebagainya dan sebagainya. Tapi atas semuanya itu juga, semuanya tidak bisa juga diandalkan, dan semuanya itu tidak memberi kepuasan dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya saudara, dia menegaskan berkali-kali. Di ayat 2 misalnya dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Lalu kemudian ayat 6 juga dia menegaskan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudara, saat ini sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, saya rindu kita merenungkan kehidupan kita. Daud, dia adalah orang yang luar biasa berhasil. Dia mencapai keberhasilan itu saudara dalam perjalanan hidupnya luar biasa. Dalam dia mengalahkan Goliat dan berperang, mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika dia bersama orang Filistin, di sana dia juga mengalami kemenangan. Artinya Daud ini mencapai prestasi-prestasi yang banyak sekali dalam hidupnya. Bahkan pada akhirnya dia menjadi raja. Tetapi sebagai orang peraih banyak prestasi, sebagai orang yang pada akhirnya menjadi orang nomor 1, menjadi raja, akhirnya dia berkata bahwa relasinya dengan orang lain tidak bisa diandalkan, hubungannya dengan orang lain tidak bisa diandalkan, atau dengan kata lain, tidak ada manusia, teman, siapapun itu yang bisa diandalkan. Dan kemudian dia juga berkata bahwa apa yang dia raih itu juga tidak bisa diandalkan. Kesuksesan, materi, kekayaan dan sebagainya itu juga sama sekali tidak bisa diandalkan. Itu sebabnya tadi dia berkata bahwa apabila harta makin bertambah, jangan hatimu melekat padanya, karena dia sudah mengalami bahwa tidak ada yang bisa memuaskan hidup, tidak ada yang bisa memberi ketenangan, kedamaian sejati di dalam kehidupannya. Dan atas semua yang dia alami itu saudara, dia berkata, dia tegaskan 2 kali, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Di dalam perjalanan hidup kita, apakah saudara sedang mencari ketenangan? Saudara mencari kedamaian? Saya percaya setiap kita rindukan ketenangan, rindukan kedamaian di dalam kehidupan kita. Itu manusia yang normal, saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaan, yang menjadi permasalahan begitu banyak adalah, apakah kita sedang mencari ketenangan dari sumber yang benar? Apakah hari ini saudara sedang mencari ketenangan pada sumber yang benar? Hari ini kita sudah mendengar Daud, orang yang mencapai keberhasilan luar biasa dalam dunia, orang yang menjadi orang paling terhormat, mengalami banyak kemenangan, pada akhirnya bahkan menjadi raja. Kalau mencapai prestasi, piala keberhasilan tadi, maka kalau di zaman ini rumahnya akan penuh dengan piala, saudara, karena keberhasilan yang dia peroleh. Tapi orang yang sudah mengalami itu, dia menegaskan bahwa pada
Allah saja, dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau hari ini saudara masih berpikir, kita masih berpikir bahwa dunia ini bisa memberi kedamaian, ketenangan bagi kita. Dengar saudara, orang yang sudah mencapai dan meraih semuanya berkata tidak ada ketenangan di sana. Tidak ada keberhasilan yang bisa memberi ketenangan. Bukan artinya bahwa materi itu tidak penting. Bukan artinya bahwa keberhasilan dan sebagainya itu tidak penting. Semuanya itu penting dan saudara harus meraih, mencapainya dengan cara yang terbaik. Tetapi masalahnya yang harus kita sadari adalah bahwa bukan itu yang memberikan ketenangan hidup. Orang yang sudah meraihnya, orang yang sudah mendapatkannya, yaitu Daud, berkata bahwa semuanya itu tidak memberi ketenangan hidup. Yang memberi ketenangan bagi hidupnya adalah Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Itu yang memberi ketenangan bagi dia. Jadi kalau hari ini saudara masih mengejar ketenangan dari dunia, saat ini juga sadarlah saudara bahwa orang yang sudah mencapainya tidak mendapatkan ketenangan di sana. Apa yang tidak dimiliki Daud, apa yang tidak dicapai Daud. Tapi dia akhirnya berkata, tidak ada ketenangan di sana. Hanya dekat Tuhanlah ada ketenangan. Itu sebabnya sadarlah hari ini. Kalau saudara masih berpikir bahwa perkara dunia masih bisa memberi ketenangan, ketenangan itu berasal dari Tuhan. Silakan bekerja dengan cara terbaik, berjuang dengan cara terbaik untuk mencapai perkara dunia, untuk mencapai keberhasilan, untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang sukses dan sebagainya. Saya berdoa saudara sukses, berhasil, kaya dan sebagainya, supaya saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi sekali lagi, dasarkan ketenangan saudara bukan kepada itu semua, tapi dasarkan ketenangan kita seperti yang dialami oleh Daud, yaitu pada Allah, dekat dengan Tuhan. Nah itu sebabnya saudara, betapa bodohnya jika ada orang untuk mencapai dunia, untuk meraih kesuksesan materi dunia, keberhasilan dunia, meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan sumber ketenangan sejati untuk meraih, mengejar kepalsuan. Itu satu kebodohan saudara. Dan adakah orang seperti itu? Banyak. Terlalu banyak orang yang saat mereka masih susah, belum diberkati, begitu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi saat diberkati, doanya dijawab, dia diberkati Tuhan dan sebagainya, akhirnya mengejar berkat itu, menghargai berkat itu lebih daripada Tuhan. Akhirnya lupa beribadah, tidak sempat beribadah, tidak sempat bersekutu dengan Tuhan, sibuk dengan bisnis dan berkat-berkat yang dia terima. Begitu banyak orang yang mengalami itu saudara. Itu sebabnya malam hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kita letakkan satu prioritas yang benar. Satu hal kita harus sadar, bahwa ketenangan hanya dekat dengan Allah. Itu sudah fakta, karena orang yang sudah mengalaminya, yaitu Daud, telah menceritakannya. Setelah dia meraih semuanya, akhirnya dia kembali berkata, hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Jadi kalau hari ini kita sudah menyadari akan hal itu, maka mari kita posisikan Tuhan dan kedekatan dengan Tuhan itu menjadi nomor satu. Itu menjadi yang utama. Dan setelah itu, silakan letakkan prioritas berikutnya apa yang paling penting dalam hidup saudara. Tapi prioritas yang utama adalah Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, kedekatan dengan Tuhan itu yang paling utama. Kalau berikutnya saudara tempatkan keluarga, ya saya pikir keluarga adalah hal yang paling berharga setelah Tuhan. Dan kemudian kesuksesan, bisnis dan sebagainya, silahkan saudara urutkan prioritas dalam kehidupan saudara. Tetapi sekali lagi, buat Tuhan jadi prioritas utama saudara, karena dengan demikianlah maka saudara akan mengalami ketenangan hidup. Jadikan kedekatan dengan Tuhan adalah hal yang paling utama dalam hidup saudara, karena hanya dengan demikianlah saudara akan meraih dan mencapai ketenangan di dalam kehidupan saudara. Nah, saat ini saudara, setelah Daud mengatakan dan menceritakan kisah hidupnya bahwa rupanya hanya dekat Allah saja dia mengalami ketenangan, saya rindu kita akan belajar. Setelah Daud sadar akan hal itu, apa yang dia lakukan?
untuk dekat dengan Tuhan, apa yang dia kerjakan, untuk mengalami ketenangan, yaitu dekat dengan Tuhan, apa yang dia kerjakan di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks firman Tuhan ini, saudara, maka apa yang dia kerjakan itu dia nasihatkan kepada umat-umat Tuhan. Setelah dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, hanya dekat Allah saja aku tenang, maka akhirnya dia berkata di ayat 9, dia beri 3 nasihat kepada umat-umat Tuhan berdasarkan pengalaman hidupnya, sehingga dia tetap hidup dekat dengan Tuhan dan dia mengalami ketenangan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, ayat 9 dia berkata, percayalah padanya setiap waktu, hai umat. Bagaimana dia dekat dengan Tuhan? Itu yang dia ajarkan kepada umat Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan setiap waktu. Garis bawahi setiap waktu, saudara. Di dalam perjalanan hidup ini akan ada selalu naik turun, akan ada selalu susah dan duka, akan ada selalu sehat dan sakit, akan ada selalu saat senang, saat bersedih. Itu akan selalu kita hadapi. Dan firman Allah ini menegaskan, Daud menegaskan bahwa untuk kita mengalami kedekatan dengan Tuhan dan kita mengalami kedamaian, hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah percaya kepada Tuhan setiap waktu. Selalu percaya kepada Tuhan, selalu hidup dalam iman kepada Tuhan setiap waktu. Nah, yang menjadi masalah, saudara, seringkali orang hidup percaya kepada Tuhan berdasarkan apa yang sedang dia alami, atau dengan istilah, dia percaya sungguh kepada Tuhan ditentukan oleh moodnya. Terkadang orang bisa percaya kepada Tuhan kalau dia tidak ada masalah. Ada orang-orang yang seperti itu. Kalau lagi senang-senang, dia senang ikut Tuhan, dia senang beribadah, dia senang bersaksi mengatakan bahwa Tuhan itu memberkati, Tuhan itu baik, dia percaya kepada Tuhan. Tapi saat giliran kesusahan, saat sakit misalnya, yang menyedihkan adalah ketika sakit misalnya langsung pergi ke dukun. Jadi di mana yang katanya Tuhan baik tadi, di mana yang katanya Tuhan ajaib tadi? Ya hanya waktu diberkati, tapi begitu susah langsung cari yang lain. Ada orang seperti itu, saya sudah menghadapi. Sebagai gembala, sebagai pendeta, saudara, saya sudah menghadapi orang-orang yang seperti itu. Lalu kemudian ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan kalau lagi bebannya berat, masalahnya berat. Kalau dia lagi menghadapi masalah, persoalan, dia berdoa sungguh, ibadah sungguh, dekat intim dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan dengan sungguh, setia sekali, melayani sungguh, karena dia mengharapkan pertolongan Tuhan. Tapi begitu tiba waktu senang, lupa Tuhan, akhirnya terbuai dengan kesenangan, bahkan mencari kesenangan dunia. Ada orang seperti itu. Saya sudah menghadapi banyak orang yang seperti itu. Artinya, saudara, bahwa orang-orang yang demikian tidak mampu hidup dalam iman, kepercayaan dalam segala situasi, di setiap waktu, baik senang, baik susah. Nah, saudara, untuk kita mengalami ketenangan dari Tuhan, maka kita harus hidup dalam iman setiap waktu, bukan hanya waktu senang, atau bukan hanya waktu kita ada masalah kita datang kepada Tuhan, tapi setiap waktu percaya kepada Tuhan, setiap waktu, apapun kondisinya. Setiap waktu kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dengan demikian kita akan mengalami ketenangan. Nah, hari ini bagaimana dengan saudara? Kapan saudara dekat dengan Tuhan? Adakah saudara akan sungguh-sungguh ikut Tuhan saat saudara diberkati? Ataukah saudara ada yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan saat pergumulan saudara berat? Ataukah ada saudara yang baik saudara diberkati, baik saat pergumulanmu berat, baik saat sehat, baik saat sakit,
Semuanya situasi, semuanya keadaan itu saudara hadapi dengan sungguh-sungguh tetap percaya kepada Tuhan. Kalau itu yang saudara lakukan dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami ketenangan hidup saudara. Pastikan hari ini saudara tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan apapun situasinya, seberat apapun itu. Saat engkau sakit, engkau tidak pergi kepada tempat yang salah. Kalau engkau pergi ke medis untuk berobat, itu tidak ada yang salah saudara. Tapi kalau engkau pergi ke dukun, saudara sudah menduakan Tuhan, saudara sudah menyembah berhala namanya. Saat hidupmu begitu susah, jangan andalkan manusia, tetap andalkan Tuhan sebagai bukti saudara percaya kepada Tuhan. Artinya, baik senang, baik susah, selalulah percaya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan dalam hidup. Itu yang dinasihatkan oleh Daud, karena itu yang dia alami saudara dalam kehidupannya. Dia selalu percaya kepada Tuhan, dia selalu percaya kepada Tuhan dalam segala kondisi. Lalu yang kedua yang dia ajarkan kepada umat Tuhan yang merupakan pengalaman hidupnya adalah, masih ayat 9, setelah dia berkata percayalah kepadanya setiap waktu, kemudian kalimat berikutnya dia berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Untuk kita mengalami ketenangan saudara, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Belajarlah mengutarakan isi hati kepada Tuhan. Belajarlah untuk bercerita kepada Tuhan segala kondisi kita. Ini berbicara tentang doa dan penyerahan kepada Tuhan. Untuk kita mengalami ketenangan di dalam hidup, maka jadilah pribadi-pribadi yang berdoa dan berserah kepada Tuhan, menceritakan segala masalahmu. Maka engkau akan mengalami ketenangan. Yang terjadi saudara, seringkali ketika seseorang mengalami masalah, mengalami persoalan, beban dalam kehidupannya, dia cerita kepada orang lain, dan yang terjadi akhirnya masalah baru muncul. Persoalan itu akhirnya makin melebar dan masalah baru akan muncul saudara. Dan ketika bercerita kepada orang lain, mengharapkan pertolongan orang lain, itu juga sebagai bukti tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, dan itu menghambat berkat Tuhan bagi dia. Itu jadi masalah yang baru juga saudara. Nah, itu sebabnya saat saudara mengalami masalah hidup, persoalan hidup, atau apapun kondisi saudara, bahkan saat saudara senang, datanglah kepada Tuhan. Kalau saat saudara susah, ceritakanlah kesusahan saudara kepada Dia. Ungkapkan isi hati saudara, naikkan doa-doa saudara kepada Dia. Saat saudara diberkati, saat saudara senang, datanglah kepada Tuhan. Bersyukurlah, berterima kasihlah atas segala berkat-berkat Tuhan. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita saudara, kalau kita rindu mengalami ketenangan di dalam perjalanan hidup kita. Jadi jadilah pribadi yang berdoa kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang suka datang di hadirat Tuhan, bercerita kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berdoa dan berseru, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jika saudara adalah pribadi-pribadi yang demikian, maka engkau akan mengalami ketenangan dalam hidupmu. Kalau saat susah, saat suka, saat senang, saat sakit, saat sehat, engkau selalu datang mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan, datang tersungkur di kaki Tuhan, intim dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami ketenangan. Lalu kemudian yang terakhir, Daud berkata, yang pertama tadi percayalah kepadanya setiap waktu, kedua curahkanlah isi hatimu di hadapannya, ketiga dia berkata kepada umat Tuhan, nasihatkan kepada umat Tuhan apa yang dia alami dalam hidupnya. Dia berkata, Allah ialah tempat perlindungan kita. Artinya Daud mau mengatakan bahwa berlindunglah kepada Allah setiap waktu. Itu sungguh-sungguh nyata pengalaman Daud di dalam perjalanan hidupnya saudara. Kalau kita baca kisah Daud, kita akan menemukan bahwa berkali-kali dia mengalami perkara besar, dia mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, oleh karena dia berlindung kepada Tuhan.
Kisah yang nyata sekali adalah saat dia menghadapi Goliat. Pada waktu itu saudara, jawaban-jawaban Daud kepada abang-abangnya membuktikan betul bahwa dia mengandalkan Tuhan. Jawaban Daud kepada Goliat itu membuktikan betul bahwa dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena dia berkata selama ini menghadapi singa-singa, dia merobekkan mulut singa oleh karena Tuhan. Dan kali ini pun Tuhan akan menolong dia. Jadi dia benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia berlindung kepada Tuhan. Bahkan saat dia mau menghadapi Goliat saudara, dan dipasangkan pakaian perang kepada dia, dia berkata, aku tidak nyaman dengan ini. Kenapa? Karena dia biasa mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Goliat pun dikalahkan, Goliat pun ditumbangkan ketika dia mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya dia berkata kepada umat Tuhan, berlindunglah kepada Tuhan. Karena dengan berlindung kepada Tuhanlah akhirnya dia mengalami ketenangan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan saat ini. Adakah saudara di dalam kehidupan saudara sedang merindukan ketenangan? Pasti setiap kita merindukan ketenangan. Adakah saudara sedang mengejar ketenangan itu dari sumber yang benar? Itu yang harus saudara pastikan. Pastikan hari ini saudara mengejar ketenangan itu dari sumber yang benar, yaitu dari Tuhan. Karena orang yang sudah mencapai dan meraih perkara dunia ini saudara, dia menegaskan bahwa tidak ada ketenangan di sana. Daud yang sudah berhasil begitu banyak kali, Daud yang sudah mencapai begitu banyak hal, Daud yang sudah meraih kesuksesan dalam banyak hal, bahkan pada akhirnya dia menjadi raja, menjadi orang nomor satu, dia tetap berkata, sampai 2 kali dia berkata, di ayat yang kedua dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di ayat 6 juga dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Jadi saudara, atas semua yang dia capai, dia mengalami bahwa hanya dekat Allah dia tenang. Itu artinya hari ini saudara harus meletakkan sumber ketenangan saudara dari sumber yang benar, yaitu dari Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita meraih ketenangan, mengalami ketenangan di dalam Tuhan, dan kita dekat dengan Tuhan? Dia beri nasihat sesuai dengan pengalamannya. Yang pertama, percaya kepadanya setiap waktu. Apapun kondisi, tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, curahkan isi hatimu di hadapannya. Apapun kondisi, utarakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, berlindunglah kepada Tuhan. Jadi hidup dalam iman kepada Tuhan dalam segala situasi, hidup dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan dalam segala situasi, dan hidup dalam penyerahan dan berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi. Maka dengan demikian, kita akan mengalami ketenangan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah setiap saudara meraih ketenangan di dalam Tuhan, di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama ya Tuhan. Dan malam hari ini firman-Mu menegaskan bahwa ketenangan kami akan peroleh hanya daripada Tuhan. Seperti yang dialami oleh Daud, bahwa ketenangan itu bersumber dari Tuhan, dan hanya dekat Allah saja kami bisa mengalami ketenangan di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan malam hari ini kami sudah belajar ya Tuhan, bagaimana kami mengalami ketenangan di dalam Engkau, bahwa kami harus tetap percaya dalam segala situasi. Kami harus tetap hidup dalam berdoa dan bersekutu dengan Engkau, mencurahkan isi hati kami kepadamu dalam segala situasi. Dan kami harus berserah dan berlindung kepadamu dalam segala situasi. Maka dengan demikian kami akan mengalami ketenangan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terapkan firman-Mu karena kami rindu mengalami ketenangan daripadamu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan, kami terapkan firman Tuhan dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara.
Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong, tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap
anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil,
Jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam
keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan, buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan, tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing, ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta, ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini, ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta, ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa, ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus, ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus, ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu, ya Tuhan, selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu.
tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini untuk semuanya semakin maju dan berkembang menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat
tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.